Lawyer saya aja sih. Mbak, apakah Anda menerima jobnya atau Anda tahu ini adalah judi online? Tidak, saya tidak tahu sama sekali. Apa yang Anda tahu? Yang saya tahu itu memang itu hanya game sebatas game saja. Substansial begitu dalam kita punya film-film ternama, ada filmnya Laura dan Laura Basuki juga akan di sana, dan mungkin saya juga agak sedikit menceritakan. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Berita pertama datang dari artis cantik Jessica Mila yang curhat kondisinya saat hamil anak pertama. Bintang sinetron dan film Jessica Mila sedang hamil anak pertamanya. Jessica Mila begitu bahagia setelah dinyatakan hamil usai menikah dengan Yakub Hasibuan. Saat ini usia kehamilan Jessica memasuki 4 bulan. Ia merasakan mual-mual saat awal kehamilannya. Pemain sinetron ganteng-ganteng Serigala ini pun memilih istirahat di awal kehamilannya. Ia bersyukur Yakub Hasibuan menjadi suami siaga dan lebih perhatian kepadanya. Jangan terlalu. Bang Bagong, tolong dong. Apalagi gimana kondisi kehamilan sekarang sudah berapa? Enggak ngambil mic saya itu bilang. Fani, mik gue ya. Idamnya apa dia? Jadi belum lagi. Apa ya? Masih harus banyak cari. Iya, benar. Gajah respon kayak aku sendiri. Bilang masih mual, masih berasa gimana cara suami juga mungkin bantu untuk masih ada hormon-hormon yang terasa mual. Seperti apa? Yang kayaknya itu kayak sesuatu yang wajar ya dialami sama semua satu yang sedang hamil gitu, jadi ya diterima aja gitu. Rasa paling lebih banyak istirahat. Rasa emosinya kayak gimana kamu? Bisa muntah, pusing, sakit kepala gitu. Sampai di usia berapa? Sampai mungkin baru sampai berapa minggu ya? 15 minggu ya masih. Mila, terkait pekerjaan ini sekarang mengurangi, apalagi nih datang ke Tanah Abang sendiri, seperti apa sih ini melihat Rocket sendiri kan lagi hamil? Ya gimana ya, namanya kan pekerjaan juga dan memang secara apa ya, secara kondisi badan aku juga udah bisa untuk dibawa bekerja gitu, jadinya ya nggak masalah gitu. Dan senang juga sih karena kan aku sebenarnya termasuk baru bekerja sama Moto di tahun ini dan dikasih kepercayaan untuk menjadi brand ambassador sebuah brand yang udah sangat terkenal, udah menjadi top of mind kayaknya semua orang. Kalau wangi pelembut apa pasti Moto gitu. Jadi aku juga excited waktu diajak kerja sama Moto dan begitupun melakukan semua aktivitas-aktivitinya bersama dengan Moto gitu. Ya, tapi ngidamnya tertarik nggak sih? Yang udah ikutan ngidam nggak? Aku sih sebenarnya aku nggak tahu parah atau enggak gitu, tapi aku dengar banyak yang lebih parah dari aku, tapi ada juga yang jauh lebih ringan gitu, kayak nggak muntah sama sekali juga ada. Udah WSK belum sih, katanya mamamu dengan anak laki-laki. Area kalau kita doang nggak? Udah WSG tapi harus kerja kamu. Terakhir ya, Ngurangi pekerjaan kan Mil? Ngurangi pekerjaan nggak untuk awal-awal atau pas ini kerja? Iya, pastinya mengurangi pekerjaan yang terlalu capek kayak untuk syuting film, tapi sekarang nggak bisa gitu. Jadi ya pekerjaan yang dilakukan sekarang kayak datang ke event, bikin konten sosial media, syuting iklan masih bisa karena kan biasanya nggak.
Kabar selanjutnya datang dari Tamara Blesensky yang mangkir sidang kasus dugaan wan prestasi. Sidang lanjutan terkait gugatan Richard Blesensky terhadap Tamara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan wan prestasi ditunda pada Selasa 3 Oktober 2023. Gugatan perdata ini yang dilayangkan Richard Blesensky pada Januari lalu dan telah terregistrasi. Susanti Agustina selaku kuasa hukum Richard mengungkapkan jika agenda sidang kali ini beragendakan putusan yang dilakukan secara e-court. Pada kesempatan ini pula Tamara serta tim kuasa hukumnya tak hadir dalam persidangan. Agenda putusan rencananya akan dilaksanakan secara e-court pada Selasa 10 Oktober 2023 mendatang. Dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir, Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini di court gitu. Jadi kita miskomunikasi kemarin. Karena kita baca di sistem e-courtnya tidak dibaca bahwa itu e-court. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu import, tapi bukan hari ini, kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya. Minggu depannya hari apa, Bu? Sama, hari Selasa ya. Secara ikut juga. Secara ikut. Ya. Jam berapa itu, Bu? Minggu depan? Belum tahu. Ikut, jadi Ikut itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita ya ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir, kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu, Bu? Oh, boleh. Bu, tetap Bisa di mau kantor hadir? kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut? Kita nggak datang ke sini, ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan balik court. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga, dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, Ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang. Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini. Untuk perdamaian, saat itu kita minta dari Pak Rik, minta sepakatan 4M, kan gitu. Yang dari 34M, mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya Undang-Undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat itu. Boleh dijelasin lagi nggak soal yang dilapori sebagai UU ITE itu dari Tamara sendiri bentuknya video kah atau apa gitu ya? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu.
Berita selanjutnya datang dari Laura Basuki yang bangga sekaligus bahagia filmnya tampil di ajang internasional. Artis Laura Basuki mengungkapkan kebahagiaan karena film yang dibintanginya, yakni 24 jam bersama Gaspar, siap tampil di ajang Busan International Film Festival 2023. Laura mengaku bila salah satu alasannya ingin menerima proyek tersebut karena bekerja sama dengan sutradara Yosef Angginun dan aktor Reza Rahadian. Lebih lanjut, wanita 35 tahun itu menilai bahwa ajang ini bisa menjadi wadah pengembangan diri, terutama soal perspektif dunia perfilman. Laura dan sineas Indonesia akan berangkat ke Korea Selatan pada hari ini, Selasa 3 Oktober 2023. Busan International Film Festival merupakan festival internasional paling signifikan di Asia. Dari Busan itu akan seperti apa? Jadi cukup antisipatif juga sih. Dan support pemerintah sendiri seperti apa sih sebagai Kemendikbudristek sih selalu mensupport ya film-film Indonesia yang masuk ke festival internasional. Jadi mereka yang memfasilitasi, menjadi jembatan juga, membantu bagaimana mempertemukan para filmmaker Indonesia ke festival luar sini. Ya. Apakah ini visit pertama kalian ke BIF? Kalau aku ya pertama. Saya kedua kali. Sebelumnya ada beberapa film festival juga di Korea, tapi bukan Busan. Waktu itu untuk festival. Tadi sebelum dijelasin lebih lanjut, nanti kira-kira mau ngapain lagi di sana? Ayolah, mau ngapain kira-kira agendanya di Korea? Tadi baru dikasih jadwalnya, jadi aku akan ada premiere red carpetnya, kemudian ada opening night dan ada beberapa acara Q&A, terus ada awarding night segala macam. Jadi ya pengen cepet-cepet nyampe sih untuk ya seru seperti itu. Tapi dari kalian pribadi nih, sebenarnya apa sih yang pengen ditunjukkan ke orang-orang internasional terkait film Indonesia? Ya, kalau saya pribadi sih kita pengen menunjukkan bahwa Indonesia memiliki filmmaker atau talenta yang cukup mumpuni yang bisa kita representasikan di kancah internasional begitu. Jadi itu sih harapannya. Dan saya yakin juga dari 24 jam bersama Gaspar atau Gadis Ketek pun kami juga cukup bangga begitu ya, bahwa kita bisa istilahnya memamerkan karya-karya kita, karya-karya anak bangsa. Jadi hopefully mereka juga menerimanya dengan hal yang sama begitu. Jadi senang banget. Ya, sebenarnya acara festival ini kan memang menjadi pintu untuk kita networking, kemudian memperlihatkan film-film Indonesia itu seperti apa yang mungkin selama ini aksesnya cukup minim gitu untuk orang di luar bisa mengakses film Indonesia. Dan ini adalah salah satu cara untuk bagaimana filmmaker Indonesia memperlihatkan hasil-hasil film Indonesia ini seperti apa, supaya nanti ke depannya mungkin akan lebih mudah lagi sebagai pembuka jalan untuk memamerkan film-film Indonesia yang lainnya di kancah internasional. Mungkin ada kendala nggak sih untuk sampai pada Busan ataupun festival film lainnya untuk film Indonesia sendiri? Apa ya? Sebenarnya kendala itu mungkin di diplomasinya ya. Lebih administratif. Tapi kalau kita sebenarnya saya ingat waktu itu Laura juga mungkin pernah ya ke festival-festival lain kan ya di internasional. Jadi sebenarnya tadi Laura juga bilang mungkin aksesibilitasnya ya kepada orang-orang luar bisa menonton film-film Indonesia. Itu sih yang pengen kita coba dorong tahun ini di Busan. Jadi memang ini ada kayak semacam collaboration antara Indonesia dan Korea itu sendiri. Jadi kendalanya mungkin hal teknis sekali ya, tapi dengan dalam arti muatannya sih cukup substansial begitu. Dalam kita punya film-film ternama, ada filmnya Laura dan Laura Basuki juga akan di sana. Dan mungkin saya juga agak sedikit menceritakan Laura kan juga sempat menang ya di festival-festival luar lainnya kan. Yeah. Jadi sudah cukup umum lah kita sering berinteraksi dengan dunia luar begitu di genre festival gitu. Kalau untuk Mas Arya sama Mbak Laura sendiri, selain karena ingin berkolaborasi dengan produser dan sutradara dari masing-masing proyek, kenapa sih kok Mas Arya tertarik untuk Gadis Ketek dan dengan dua produser Gaspar? Kalau aku ya memang selain pengen banget kerjasama dengan Angginun dan Mbak Ebe juga Christian waktu itu, aku ketika baca skripnya sangat tertarik dengan perannya. Itu perannya aku belum pernah mainin sebelumnya. Kemudian genrenya juga cukup jarang kita temui, menceritakan bagaimana Indonesia di tahun 2035 gitu. Jadi sangat futuristik, terus kemasannya menarik. Jadi ya pengen banget nyoba hal yang belum pernah aku lakuin sebelumnya. Iya.
kalau apa 2041 Gastar futuristik, kalau di Skepek sejarah. Ya, kalau kita Berita selanjutnya datang dari Naura Ayu yang pernah alami kejadian tak menyenangkan di sosial media. Naura Ayu pernah mengalami kejadian tak menyenangkan di sosial media. Salah satu perbuatan tak menyenangkan yang ia terima adalah ketika difoto tak pantas dan dibagikan ke sosial media. Perlakuan tersebut pun melukai hati Dara 18 tahun itu. Bahkan kejadian itu tak sekali dialami oleh mantan kekasih Devano Danendra ini. Akan tetapi Naura enggan membeberkan foto tak pantas apa yang ia alami. Naura Ayu merasa bahwa bisa menjaga dirinya sendiri. Seperti diketahui, Naura Ayu mulai menginjak karir di dunia hiburan sejak 2014 lalu sebagai penyanyi anak. Sebenarnya mau ke public figure atau ke siapapun, aku rasa ini punya dampak yang beda-beda dan pastinya dampak ini adalah dampak yang buruk. Mau gimana pun orang bilang kayak komentar-komentar yang negatif memotivasi aku. Emang bila ada dia juga ada, tapi untuk beberapa komentar kan nggak semua bisa dipukul rata, semua dapat memotivasi kan. Kadang-kadang yang terlalu personal atau terlalu sensitif atau menikah. Apalagi sekarang aku lihat banyak banget orang yang suka nge-trigger public figure dengan masa lalu yang kelam. Menurut aku itu udah too far banget, udah too much juga. Dan aku ngerasa kayak ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk nge-prevent hal tersebut. Dan karena dampaknya sangat-sangat amat negatif dan buruk untuk kita public figure. Apalagi kan kita harus terlihat tidak apa-apa. Kita kayak ibarat kata kita diinginkan atau ngerasa kita emang udah tanggung jawab lo harus kelihatan apa-apa. Nggak semua orang bisa terima. Lo kan mau di sini duluan. Kan ujiannya kadang-kadang sudah gitu. Cuman itu tadi sih yang aku sampaikan sebenarnya. Aku berharap teman-teman semua yang mungkin yang pengen cerita sama kayak aku atau menjadi contoh untuk banyak orang, just be realistic kalau kata aku. Karena kalau kamu orang yang realistis tapi kamu orang yang benar dan positif, kamu nggak harus takut untuk menjadi orang yang realistis. Karena orang yang benar insya Allah orang yang positif. Karena belum tentu orang yang baik itu orang yang benar, tapi orang yang benar insya Allah pasti orang yang baik. Naura sendiri tipe yang suka baca-baca komentar dari netizen gitu nggak? Aku itu dulu sangat-sangat tidak peduli dengan komentar-komentar negatif ya. Apalagi pas masih kecil aku kan fokusnya nggak kayak sekarang. Semakin aku besar, kadang-kadang aku sempat yang masuk ke masa-masa aku tuh takut juga komentar. Dan aku suka video aku masuk FYP di Naura Ayu, masuk FYP aku sendiri, aku suka not interested karena aku lebih memilih untuk tidak melihat komentar-komentar negatif karena aku takut pas semakin aku besar. Karena aku juga sempat nanya juga sih ke mama papa kan, ini tuh aku gimana ya, kenapa aku makin gede, kenapa aku makin sensitif, kenapa aku di umur segini jadi kayak lebih gampang goyah dan lain-lain. Karena kan aku ingat 2 tahun lalu masih yang kayak ya udah aja gitu, tapi tiba-tiba berubah. Tapi aku juga tanya ke orang-orang yang ngerti, tapi katanya emang secara psychologically, secara mungkin masa-masa transisi puberty juga kan aku baru 18 tahun, itu ada impactnya. Cuman aku harus bisa mengontrol diri aku. Jadi kadang-kadang sekarang kalau udah ada komen selama aku baik, maksudnya bukan baik sih, selama aku tidak melakukan hal yang salah dan aku tidak punya masalah dengan siapapun, harusnya aku gak kenapa-kenapa sih. Karena kalau aku udah berusaha untuk baik tapi orang tidak bisa menerima niat baik aku, berarti itu masalahnya di mereka bukan di aku. Dengan sosok Naura yang kayaknya positive vibes terus, apa sih Naura negatif komen yang pernah kamu terima? Sebenarnya yang udah aku terima dari dulu nggak cuma negatif komen ya kak, kayak aktivitas negatif atau hal negatif yang udah pernah aku tangkep juga udah parah. Maksudnya dari dulu, apalagi kan maksudnya aku pas aku kadang-kadang suka flashback aku pas masih kecil, aku tuh sadar kayak wah aku tuh udah hidup aku maksudnya udah menjadi kayak gini, udah bukan yang kayak biasa-biasa lagi tuh. Berita terakhir datang dari Amanda Manopo yang diperiksa polisi akui ada kesalahpahaman. Bintang sinetron Amanda Manopo mengaku tak tahu tawaran yang pernah diterimanya adalah aplikasi yang dilarang. Ketidaktahuan Amanda Manopo itu pun membuatnya terlibat dalam kasus dugaan promosi di media sosial. Sapaan Amanda Manopo tidak pernah tahu jika
aplikasi tersebut adalah aplikasi terlarang. Tawaran menerima endorsement itu diakui Amanda tidak langsung datang padanya, namun melalui manajernya sendiri. Ina Rahman, pengacara Amanda, menyebutkan aplikasi yang ditawarkan ke manajer kliennya ketika itu adalah game online. Amanda Manopo lalu membuat video untuk mempromosikannya dan diunggah di akun media sosial. Ina Rahman menjelaskan status Amanda Manopo adalah sebagai saksi. Amanda Manopo hanya mengingat penyidik memintanya untuk menjelaskan proses bagaimana dirinya menerima tawaran untuk mempromosikan aplikasi tersebut termasuk honor yang diterimanya. Saya datang ke sini dengan memenuhi panggilan saja. Saya disuruh datang dan saya tidak ada niatan yang aneh-aneh. Saya memang ingin menjelaskan dengan secara detail kalau semuanya baik-baik aja. Saya tidak ikut campur dan saya tidak tahu menahu tentang ada namanya judi online. Jadi ini hanya kesalahpahaman saja yang terjadi. Kamu kan suka main game, tapi kenapa nggak bisa tahu gitu kalau misalnya itu judi online? Ya apa? Saya nggak pernah main game. Mbak, sebelumnya pernah mempelajari dulu nggak Mbak? Gini, Mbak ini kan mengajak masyarakat untuk ikut join di situs ini. Artinya Mbak paham dengan apa yang Mbak ajak ke masyarakat itu. Kan saya sudah bilang, jadi hasil pemeriksaan hari ini itu ya, Manda dipanggil karena sebagai warga negara Indonesia yang baik harus memenuhi gitu ya. Artinya ini kan masih tahap interview ya. Apa yang Manda tahu, Manda sampaikan. Bukan berarti Manda mengetahui bahwa memang Manda terlibat judi online, enggak seperti itu ceritanya ya. Jadi pada saat Manda ditawari proyek itu kan itu lewat manajernya Riko, itu katanya game online, dan itu pun ada pernyataan dari yang ngajaknya itu melalui Riko itu hanya sebatas game online, jadi bukan judi online. Jadi Manda memang nggak tahu sama sekali. Kalau ditanya apakah Manda sebelumnya nggak meriksa lagi itu judi online atau bukan, kan Manda sudah punya manajer, jadi yang memfilter semua itu adalah manajernya, dalam hal ini Riko. Jadi ketika Riko lempar job ke Manda, otomatis Riko sudah meneliti ya, apakah job itu layak diambil atau tidak. Itu. Nah hari ini resume penyidikan dianggap sudah cukup. Kalaupun nanti Manda dibutuhkan lagi keterangannya, Manda siap untuk hadir. Sudah. Dapat ratusan untuk bayaran? Hah? Yang didapat ratusan juga kan? Dari bayaran itu Manda cuma dibayar 16 juta. Dah. Mbak, tadi selama diperiksa itu ada berapa pertanyaan dan dari penyidik itu pertanyaannya apa saja? Mau tanya aja nggak salah nanya mana orangnya. Ya, kalau dari Mbaknya sendiri tadi yang diingat apa-apa aja Mbak? Pertanyaannya pasti nggak begitu banyak, dikit. Kita di sana lebih cerita-cerita aja gitu. Terus habis itu apa lagi ya? Gitu doang ya. Kan masih interview, jadi ini belum masih diskusi sama Manda. Apakah ini nanti prosesnya akan lebih lanjut masuk ke apakah ini suatu tindak pidana atau tidak gitu ya. Jadi ini masih interview.